Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Zara. Saya adalah mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Manajemen semester 4 dengan NIM 28924500051. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pelatihan dan pengembangan SDM sebagai bentuk pengerjaan ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno MM. Kita langsung masuk ke materinya, di mana ada pengertian dari pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini merupakan dua hal penting dalam manajemen sumber daya manusia yang saling berkaitan. Pelatihan berfokus pada peningkatan kemampuan karyawan untuk pekerjaan saat ini, sedangkan pengembangan itu lebih diarahkan pada persiapan karyawan dalam menghadapi tanggung jawab di masa depan. Pengembangan atau development itu adalah proses peningkatan pengetahuan, kemampuan, sikap, serta kepribadian karyawan secara lebih luas. Pengembangan ini bertujuan untuk menyiapkan individu agar mampu menghadapi perubahan serta menduduki posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Jadi kalau di pelatihan itu contohnya itu kayak seperti memberikan pelatihan penggunaan aplikasi komputer, lalu pelatihan pelayanan pelanggan, atau pelatihan penggunaan mesin produksi. Sedangkan pengembangan itu contohnya itu perusahaan nih memberikan pelatihan kepemimpinan pada karyawan yang dipersiapkan menjadi supervisor atau manajernya. Nah, jadi kesimpulannya itu pelatihan itu lebih fokus pada kebutuhan pekerjaan saat ini. Nah, sedangkan pengembangan itu lebih berorientasi pada masa depan. Slide selanjutnya ini ada perbedaan dari pelatihan dan pengembangan. Meskipun keduanya ini saling berhubungan, tetapi mereka memiliki perbedaan, di mana pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan individu untuk pekerjaan yang sedang dijalankan saat ini dengan orientasi jangka pendek dan fokus pada kebutuhan jabatan yang sekarang. Nah, dampaknya terhadap karir itu relatif terbatas. Sedangkan pengembangan ini bertujuan meningkatkan kemampuan individu untuk masa depan dengan orientasi jangka panjang. Pengembangan lebih menekankan pada kesiapan menghadapi perubahan serta memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karir karyawannya. Nah, jika pelatihan itu lebih menekankan pada bagaimana cara melakukan pekerjaan, nah kalau pengembangan ini lebih menekankan pada bagaimana menjadi individu yang lebih siap dan lebih berkembang. Saat selanjutnya ini ada tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Nah, tujuan utama pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan yang belum optimal, serta menyesuaikan kemampuan mereka dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan juga bertujuan untuk mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mempersiapkan karyawan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Dengan adanya program ini, perusahaan itu dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, tujuan lain dari pelatihan dan pengembangan ini itu adalah meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi kerja karyawan. Karyawan yang merasa mampu itu biasanya akan lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas dan mengambil keputusan. Pelatihan dan pengembangan juga dapat membuka peluang karir bagi karyawan karena mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mendapatkan promosi jabatannya. Lalu selanjutnya itu ada tahapan pelatihan. Dalam pelaksanaannya, program pelatihan ini memiliki beberapa tahapan penting. Di antaranya yang pertama itu analisis kebutuhan pelatihan. Tahap ini perusahaan itu mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki karyawan dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Tujuannya itu agar pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja, observasi langsung, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Misalnya, jika banyak karyawan belum mampu menggunakan sistem digital baru, maka perusahaan itu perlu mengadakan pelatihan terkait sistem tersebut. Lalu yang kedua itu ada perancangan program pelatihan. Setelah kebutuhan itu diketahui, tahapan berikut itu adalah merancang program pelatihan. Pada tahapan ini, perusahaan itu dapat menentukan tujuan pelatihan, lalu materi yang akan diberikan, metode pelatihan, instruktur, lalu waktu pelaksanaan, dan yang terakhir itu hingga anggaran biayanya.
Lalu perancangan program harus dilakukan dengan baik agar pelatihan berjalan efektif dan sesuai tujuan. Lalu yang ketiga itu ada pelaksanaan pelatihan. Tahap selanjutnya itu materi disampaikan kepada peserta menggunakan metode yang telah dipilih. Metode pelatihan itu dapat berupa ceramah, diskusi, simulasi, role play, maupun praktik langsung. Nah, pelatihan yang interaktif itu biasanya lebih efektif karena peserta lebih aktif dan mudah memahami materi. Lalu yang keempat, evaluasi pelatihan. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelatihan itu berhasil atau tidak. Perusahaan itu dapat mengukur yang pertama pemahaman peserta, lalu perubahan perilaku, peningkatan kinerja, hingga dampak pelatihan terhadap perusahaan. Nah, evaluasi ini tuh sangat penting karena menjadi bahan perbaikan untuk program pelatihan berikutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada prinsip-prinsip dari pelatihan. Agar pelatihan itu dapat berjalan secara efektif, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada partisipasi. Peserta itu harus aktif dalam proses pelatihan, tidak hanya mendengarkan tetapi juga ikut berdiskusi dan praktik. Lalu ada repetisi atau pengulangan, di mana materi itu perlu diulang agar lebih mudah dipahami dan diingat oleh peserta. Lalu ada relevansi, itu materi harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan peserta agar dapat diterapkan secara langsung. Lalu ada transfer of training atau pengalihan. Nah, di hasil pelatihan itu harus bisa diterapkan dalam pekerjaan nyata. Lalu ada feedback atau umpan balik, itu peserta perlu mendapatkan masukan mengenai kelebihan dan kekurangan mereka. Lalu ada suasana nyaman, itu lingkungan pelatihan harus kondusif agar peserta merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Masuk ke jenis-jenis pelatihan, itu yang pertama ada pelatihan keterampilan atau skill training, di mana pelatihan ini tuh berfokus pada peningkatan kemampuan teknis yang berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-harinya. Melalui pelatihan ini, karyawan itu diharapkan mampu bekerja lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua itu ada pelatihan ulang atau retraining, di mana pelatihan ulang itu bertujuan untuk memperbarui keterampilan karyawan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan sistem kerja. Hal ini penting karena perubahan zaman dapat membuat keterampilan lama menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Lalu ada yang ketiga yaitu pelatihan lintas fungsi atau cross functional training, di mana pelatihan ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mempelajari bidang lain di luar tugas utamanya. Dengan demikian, karyawan menjadi lebih fleksibel dan mampu membantu pekerjaan di berbagai bagian dalam organisasi. Lalu ada yang keempat, pelatihan tim atau tim training, di mana pelatihan tim ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, serta koordinasi antara anggota tim. Hal ini penting karena banyak pekerjaan dalam organisasi yang dilakukan secara berkelompok. Lalu yang kelima ada pelatihan kreativitas atau creativity training, di mana pelatihan ini bertujuan untuk mendorong karyawan menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Kreativitas sangat dibutuhkan agar perusahaan itu mampu bersaing dan terus berkembang. Yang berikutnya ini ada manfaat dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja. Pelatihan dan pengembangan ini membantu karyawan bekerja lebih cepat, tepat, dan efisien. Dengan keterampilan yang lebih baik, pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dengan hasil yang optimal. Hal ini secara langsung meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu ada meningkatkan kualitas hasil kerja, di mana karyawan yang telah mengikuti pelatihan cenderung menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik. Mereka itu lebih memahami standar kerja yang benar, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada mengurangi kesalahan dan risiko kerja. Dengan adanya pelatihan, karyawan menjadi lebih paham terhadap prosedur kerja dan penggunaan alat. Hal ini dapat mengurangi kesalahan, kecelakaan kerja, serta risiko yang dapat merugikan perusahaan. Lalu
Lalu yang keempat ada meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik akan lebih percaya diri dalam bekerja. Hal ini berdampak positif terhadap kinerja serta kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Lalu yang kelima ada meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan. Pelatihan dan pengembangan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan secara berkelanjutan. Karyawan menjadi lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya serta mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin kompleks. Lalu yang terakhir itu ada membuka peluang dan pengembangan karir, yaitu program pelatihan dan pengembangan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga membuka peluang untuk mendapatkan promosi jabatan atau tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Tipe-tipe efektivitas program pelatihan. Yang pertama itu ada reaction, yaitu reaksi peserta. Mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelatihan itu berupa materi, instruktur, metode itu digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program. Lalu ada learning atau pembelajaran. Itu menilai sejauh mana peserta memahami dan menguasai pengetahuan serta keterampilan yang diberikan selama pelatihan. Lalu ada behaviors atau perilaku, itu melihat perubahan perilaku dan kinerja peserta setelah pelatihan, apakah ilmu yang diperoleh itu benar-benar diterapkan di pekerjaannya. Lalu ada organizational result atau hasil organisasi, itu mengukur dampak pelatihan terhadap organisasi seperti peningkatan produktivitas, kualitas kinerja, dan efisiensi. Lalu ada cost effectiveness, yaitu efektivitas biaya, di mana membandingkan biaya pelatihan dengan manfaat yang diperoleh untuk menilai apakah program tersebut layak dan menguntungkan. Nah, yang berikutnya ini ada faktor keberhasilan dari pelatihan atau pengembangan. Jadi yang pertama itu adalah kesesuaian materi dengan kebutuhan. Materi pelatihan itu harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata yang dihadapi oleh perusahaan dan karyawan. Jika materi itu tidak relevan, maka pelatihan akan sulit diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, analisis kebutuhan menjadi tahap yang sangat penting agar pelatihan itu benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata. Lalu kualitas instruktur atau pelatihan, di mana instruktur memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan sebuah pelatihan. Instruktur yang kompeten itu tidak hanya menguasai materi tetapi juga mampu menyampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Selain itu, kemampuan instruktur dalam berinteraksi dengan peserta juga mempengaruhi tingkat pemahaman dan keterlibatan peserta. Lalu yang ketiga itu ada metode pelatihan yang tepat, di mana metode pelatihan itu harus disesuaikan dengan jenis materi dan karakteristik peserta. Metode yang interaktif seperti simulasi, diskusi, dan praktik langsung itu biasanya lebih efektif dibandingkan metode ceramah. Lalu ada metode yang tepat akan membantu peserta lebih mudah memahami dan mengingat materi. Nah, di samping banyaknya keunggulan dari pelatihan, ternyata pelatihan itu memiliki kelemahan loh. Jadi kelemahan itu yang pertama ada dianggap sebagai solusi dari semua masalah. Nah, salah satu kesalahan yang sering terjadi itu adalah menganggap pelatihan itu sebagai solusi untuk semua permasalahan dalam organisasi. Padahal nggak semua masalah dapat diselesaikan melalui pelatihan. Misalnya, masalah yang berkaitan dengan sistem kerja, kepemimpinan, atau budaya organisasinya. Lalu kelemahannya itu yang kedua, kurangnya motivasi peserta. Pelatihan akan menjadi kurang efektif jika peserta itu tidak memiliki minat atau motivasi untuk belajar. Hal ini dapat menyebabkan peserta tidak fokus, kurang aktif, dan tidak memahami materi dengan baik. Akibatnya, hasil pelatihan itu tidak dapat diterapkan secara maksimal. Lalu yang ketiga itu tidak adanya evaluasi yang efektif, di mana banyak program pelatihan yang tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tanpa evaluasi, perusahaan itu tidak dapat mengetahui apakah pelatihan tersebut berhasil atau tidaknya. Hal ini juga
menyulitkan dalam melakukan perbaikan pada program pelatihan berikutnya. Lalu yang terakhir itu ada biaya pelatihan yang relatif lebih tinggi, yaitu pelatihan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya instrukturnya, fasilitasnya, lalu hingga waktu kerja yang terpakai. Jika tidak dikelola dengan baik, pelatihan dapat menjadi beban bagi perusahaan tanpa memberikan hasil yang sebanding. Jadi, pelatihan dan pengembangan itu merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan pengembangan, perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kualitas kerja karyawan sehingga mampu bekerja lebih efektif dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan program pelatihan yang tepat, perusahaan itu tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Karena itu, pelatihan dan pengembangan itu harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun karyawannya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.